Bismillah, bismillah. Bismillah. Bisa dimulai? Insyaallah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbal Allahu ilaihi ta'ala syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ahlina wa li walidina wa ahli baitina wa azwajina wa wa talamidina wa sabina wa syekhina wa syekhi masyikhina wa masyikhihim wa mu'alifi hadal kitab lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? 36 Ustaz. 36. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqadah kedua. Enggak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan mustaqadah kedua, ada yang masih muskil di mustaqadah pertama? Ya. Itu yang apa? Yang darah 3 tingkatan. Ya. Yang kuat sama darah lemah ada pemisah nih Ustaz. Darah 3 tingkatan. Darah kuat sama darah lemahnya pemisah itu 15. Oh. Contoh PR Yang kemarin saya mauqufkan itu ya? ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk syarat darah 3 tingkatan itu ada 3. Darah kuat keluar dahulu. Nomor 2 darah kuat ditambah darah lemah. Jumlahnya 15 hari atau kurang. Nomor 3 darah kuat dan darah lemah gandeng atau tidak terpisah. Tidak terpisah oleh gandeng tidak terpisah, artinya gandeng tidak terpisah oleh darah lemah. Yang mana darah lemah ini nanti jumlahnya ketika dijumlahkan semuanya itu sudah mencapai lebih dari 15 hari. Semisal begini, keluar darah kuat 5 hari, darah lemah 6 hari, lalu ada darah lebih lemah 10 hari, nah, di tengah darah kuat dengan darah lemah, ini jika ada nakok misalkan 2 hari, maka hukumnya darah kuat dan darah lemah beserta nakok di tengahnya, karena ini masih dalam lingkup 15 hari, maka dihukumi haid. Darah lebih lemah dihukumi istihadhah. Jika ada darah kuat, darah lemah, 5, 6, 10 lebih lemah, di tengahnya ada darah 2 hari lebih lemah, yang ketika dijumlahkan semuanya masih di dalam lingkup 1 sampai 15 hari, maka hukumnya semuanya haid, yang lebih lemah terakhir hukumnya istihadhah. Ada kaidah
ketika ada darah kuat 3 hari, lalu 16 lemah, ada 2 hari lemah, kuat, lemah, maka darah ini kuat, lemah, kuat dihukumi haid karena masih dalam lingkup 15 hari. Ini untuk darah 2 tingkatan. Karena yang dihukumi haid adalah darah kuatnya. Sedangkan dhaif bainal qawiyya ini bahwa qawi atau kuat, naqaq, kuat, lemah yang masih di dalam lingkup 15 hari. Naqaq bainal qawiyya ini yang masih dalam lingkup 15 hari. Wal qawi maka dihukumi haid, yang lemah 16 adalah istihadhah. Begitu juga dalam masalah darah 3 tingkatan, yang dihukumi haid adalah darah kuat plus darah lemah jika syarat itu adalah dijumlahkan masih dalam 15 hari atau kurang, kuat dan lemah masih di dalam lingkup 15 hari atau kurang, maka naqaq maupun lemah yang ada di tengah mereka ikut dihukumi haid. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipaham? Ustadz, Ya. maaf, berarti syarat yang ketiga niku lebih terperinci lagi ya. Oke. Artinya ketika di darah kuat dengan darah lemah itu harus gandeng, itu artinya tidak dipisah oleh darah lebih lemah yang ketika dijumlah antara darah kuat dengan darah lemah nanti jumlahnya adalah lebih dari 15 hari. Seperti contoh 5, 6. Kemudian di sini ada angka 5 lebih lemah, terus ada 10 lebih lemah. Maka ketika ini dijumlahkan lebih dari 15 hari, maka ini namanya melanggar syarat darah kuat dengan darah lemah, jumlahnya harus 15 hari atau kurang. Bisa dipaham? Insya Allah, Ustadz. Terima kasih. Ada yang ditanyakan yang lain? Maaf Ustadz, bisa ulang Ustadz? Yang? Bisa diulang dari pertama. Syarat darah 3 tingkatan adalah darah kuat keluar dahulu, yang nomor 2 darah kuat ditambah darah lemah nanti jumlahnya harus 15 hari atau kurang. Nomor 3-nya darah kuat dan darah lemah itu harus gandeng, artinya ketika mereka nomor 3 ini, nomor 2 ini ketika dijumlahkan 15 hari atau kurang itu adalah jumlahnya gandeng. Darah kuat dengan darah lemah itu harus gandeng bersamaan, tidak terpisah selama jumlahnya harus 15 hari atau kurang. Walaupun nanti di tengahnya ada naqaq atau ada dhaif, ada ad'af, ada darah lebih lemah, tetapi ketika dijumlahkan darah kuat dengan darah lemah beserta naqaq atau ad'af atau lebih lemah di tengahnya masih di dalam lingkup 15 hari, maka dihukumi belum melanggar syarat. Dihukumi tidak melanggar syarat. Artinya hukumnya nanti adalah darah kuat dengan darah lemah dihukumi haid. Seperti contoh 5 kuat, 2 naqaq, 6 lemah, 10 lebih lemah. Maka hukumnya 5, 2, 6, 5 kuat, 6 lemah, 2 naqaq di tengahnya, semuanya dihukumi haid karena masih dalam lingkup 15 hari. Contoh kedua, 5 kuat, 2 lemah, 5 kuat, 2 lebih lemah, 6 lemah, 10 lebih lemah, maka hukumnya ketika dijumlah antara kuat dengan lemah, beserta yang lebih lemah di tengahnya, semuanya masih di dalam lingkup 15 hari, maka hukumnya kuat dan lemah
beserta yang di tengahnya semuanya dihukumi haid. Kedua masalah ini tidak melanggar darah kuat ditambah lemah 15 hari atau kurang. Ini jumlahnya 15 hari atau kurang. Sedangkan di tengahnya hanya mengikuti. Seperti halnya kaidah yang mengatakan naqah al-dhaif bainal qawiyaini fa huwal qawi duna 15 ketika tidak lebih dari 15 hari. Dalam darah dua tingkatan, seperti contoh 3 kuat, 2 lemah, 3 kuat, lalu 16 lemah, hukumnya adalah darah kuat 3 dihukumi haid beserta lemah di tengahnya. Contoh kedua, kuat 3, nakok di tengahnya 2 hari, lalu keluar darah 16 hari lemah, maka kuat 3 beserta nakok di tengahnya, semuanya dihukumi haid karena belum lebih 15 hari. Sedangkan lemah setelahnya dihukumi istihadhah. Contoh kedua ini, baik 3-2-3 yang ada doifnya, ada yang nakoknya. Kedua contoh ini adalah bab mumayyizah, tidak melanggar syarat. Begitu juga dalam contoh yang bawah 3 tingkatan, 5 kuat 6 lemah, ini masih dalam lingkup 15 hari. Dia gandeng, artinya gandeng 15 hari ini tidak terpisah. Oh, ini ada nakok di tengahnya, hukumnya masih dihukumi tidak terpisah karena jumlahnya masih 15 hari atau kurang. Begitu juga contoh yang nomor bawahnya lagi, 5 kuat 6 lemah, di tengahnya ada lebih lemah. Karena masih dalam lingkup 15 hari yaitu darah kuat dan lemahnya, ketika dijumlah beserta lebih lemah di tengahnya masih dalam lingkup 15 hari, maka semuanya dihukumi haid. Sedangkan lebih lemah yang setelahnya yang sudah melampaui 15 hari ini dihukumi istihadhah. Hukum contoh kedua ini adalah mumayyizah, tidak melanggar syarat. Berbeda halnya jika darah kuat, darah lemah, di tengahnya ada 5 lemah, ada 5 lebih lemah, 5 kuat, 6 lemah, 5 di tengahnya lebih lemah, ketika dijumlahkan kuat dan lemah 11 hari, ditambah di tengahnya 5 menjadi lebih dari 15 hari, itu dihukumi melanggar syarat. Darah kuat dan darah lemah lebih dari 15 hari. Harusnya 15 hari tepat atau kurang. Ini jumlahnya menjadi 5, 6 menjadi 16. Sehingga melanggar syarat. Karena melanggar syarat hukumnya menjadi yang darah kuat saja yang dihukumi haid. Sedangkan yang lebih lemah dan lebih lemah ini dihukumi istihadhah. Bisa dipaham? Enggak, insyaallah. Kalau ini Ustaz, cara ibadahnya itu sama seperti yang apa? Yang kemarin-kemarin. Iya, sama. Aturan ibadah selalu tarabus darah yang pertama di bulan pertama selalu tarabus 15 hari. Tarabus 15 hari, tarabus 15 hari, tarabus 15 hari. Setiap keluar darah tarabus selama itu belum mencapai 15 hari. Ketika nakok ya tetap harus mandi, sebelum nakok harus mandi. Itu aturan bakunya. Ketika darah sudah mencapai 24 jam nakok maka harus mandi, setelah itu sholat. Ketika tidak ada nakok, maka tarabus terus sampai 15 hari, baru setelah itu mandi. Dan rumus selanjutnya adalah istihadhah sebelum mandi qadha, istihadhah setelah mandi ada. Itu rumus baku. Dalam segala masalah seringkali seperti itu. Bisa dipaham? Iya, insyaallah. Itu Ustaz, yang Ya. untuk masalah 3 tingkatan itu, yang contoh 5, 2, 6 itu kan masih 13 hari ya Ustaz. Ya. Dia nggak ada, maksudnya yang 10 yang lebih lemah itu dia nggak ngenapi 15 gitu Ustaz. Ya, ngenapin dulu 15 hari. Oh, ngenapin dulu tetap. Ya, itu rumus bakunya. Tarabus 15 hari. Oh, iya. Tapi tetap dihukumi istihadhah ya Ustaz karena lebih lemah gitu. Ya, nantinya akan dihukumi istihadhah tapi tetap
aturan tarobus itu harus dilakukan. Karena dihukumi haid semua itu selama belum mencapai lebih dari 15 hari. Semisal 10 itu tidak 10 hari, tapi cuma 3 hari, maka mulai 5 sampai 3 semuanya dihukumi haid. Karena jumlahnya masih memenuhi syarat haid, yaitu maksimalnya 15 hari. Bisa dipaham? Nggih, insyaallah. Ada yang lain? Ustadz mau tanya yang contoh kemarin itu. Ya, Yang 2 darah kuat, ya, habis itu 5 darah lemah, 5 Iya. nako, 5 darah lemah sama yang 5 kuat itu. 2 kuat, 5 lemah, 5 nako, ya, 5 lemah, ya, 5 kuat. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika keluar darah, darah itu belum mencapai lebih dari 15 hari, maka dihukumi haid. 2 kuat, tarabus, 5 lemah, tarabus. Karena nakok, maka mandi. Karena belum mencapai 15 hari, maka kedua ini dihukumi haid. 5 nakok, hukumnya suci. 5 lemah, aturan ibadahnya adalah 2, 5, 5, tambah 3, 15, tarabus. Ketika lebih dari 3 masuk hari keempat, maka ada hukum baru. Awalnya ini masih dihukum haid, ketika masuk hari keempat atau hari ke-16, maka hukumnya menjadi mustahadhah. Kalau mustahadhah hukumnya, yang kuat dihukum haid, yang lemah istihadhah. Awalnya begitu, yang kuat haid, yang lemah istihadhah. Haidnya hanya 2 saja, sedangkan 5 hukumnya istihadhah qada salat. Awalnya begitu. Sehingga yang 2 hari selanjutnya ini hukumnya ada istihadhah. 3 hari yang awalnya dihukum haid juga jadi hukumnya qada salat. Lalu keluar darah kuat, yang selanjutnya diwajibkan tarabus, mandi. Ini dihukumi haid karena ketika dihukumi mumayyizah, sedangkan darah antara haid dengan haid sudah cukup untuk sebagai suci, yaitu 15 hari atau lebih. Ini jumlahnya sudah 15 hari tepat. Maka hukumnya 2 kuat dihukumi haid, 5 kuat juga dihukumi haid. Bab ini dinamakan bab mumayyizah. Berbeda halnya jika 5 kuat, 5 lemah, 5 nakok, 5 lemah, lalu 5 kuat. 5 kuat tarabus, 5 lemah tarabus, keduanya karena nakok wajib mandi, keduanya dihukumi haid. 5 jumlahnya 10 hari ditambah 5, 15 hari. Dalam kaidah bab takmilah atau bab istisna, jika ra'ad dam yasluhu fil haid, ada keluar darah yang bisa dihukumi haid, artinya tidak ada nakok di tengahnya. Walaupun darahnya berbeda tidak masalah, yang penting itu adalah mubham terus-menerus. Tidak lebih 15 hari, antara 1 hari sampai 15 hari dihukumi haid. Kemudian nakok, yang nakok ini tidak sampai 15 hari, tetapi jika dijumlahkan dengan darah sebelumnya yang dihukumi haid tersebut sudah ada 15 hari atau bahkan lebih, maka hukumnya darah pertama dihukumi haid, darah kedua dihukumi istihadhah. Darah kedua dihukumi istihadhah salat. Sucinya, nakoknya dihukumi suci.
Darah kedua dihukum istihadah untuk menyempurnakan suci yang masih kurang. Harusnya suci itu 15 hari, hanya 5, maka 5 selanjutnya lemah dihukumi suci atau istihadah untuk menyempurnakan suci. 5 kuat akhir juga dihukumi istihadah, tetap sholat untuk menyempurnakan suci. Kedua soal ini hukumnya berbeda. 25 jumlahnya 7 ditambah 5 adalah 12. Tidak sampai 15. Sedangkan 5, 10 tambah 5 adalah jumlahnya 15. Sesuai dengan rumus istisna atau takmilah, yang darah pertama ditambah naqo atau suci, jumlahnya harus 15 tepat atau lebih. Jika jumlahnya kurang dari 15 hari, maka hukumnya masuk ke dalam bab hukum mustahadah. Mustahadah itu ada yang mumayyizah, ada juga yang ghairu mumayyizah. Bisa dipaham? Insya Allah. Insyaallah. Kalau yang bawah ini dia istihadah kekurangan suci gitu kan Ustaz? Iya. Ustadz bisa dijelasin lagi? Dalam? Bisa dijelasin lagi Ustadz? Saya ulangi. Soal yang pertama, keluar darah kuat 2 hari, lemah 5 hari. Totalnya 7 hari, kemudian suci 5 hari. Ketika dijumlahkan, haid yang pertama 7 hari kuat dan lemah. Ini darahnya terus-menerus, hanya berbeda warna, berbeda kuat lemahnya. Hukumnya haid karena belum mencapai 15 hari. 7 hari haid semua, karena tidak melebihi 15 hari. Kemudian ada naqo 5 hari, ketika dijumlahkan dengan haid sebelumnya, kurang dari 15 hari. Kalau keluar darah selanjutnya lemah, maka hukumnya menjadi hukum mustahadah. Karena ada yang kuat, ada yang lemah, maka dinamakan mumayyizah. Sehingga haidnya adalah darah 2 hari yang kuat. Yang 5 lemah tidak jadi haid sehingga wajib diqadha. Sedangkan yang 5, yang 3 awalnya dianggap haid karena untuk menggenapi 15 hari dari awal, tarabus 15 hari. Awalnya dihukumi haid ternyata nggak jadi karena darahnya ternyata lebih dari 15 hari. Maka wajib diqadha. Sedangkan 2 hari yang mulai hari ke-16, 17, hukumnya ada istihadah. Langsung sholat tanpa mandi karena mandinya sudah dilakukan ketika hari ke-7. Lalu keluar darah kuat, maka wajib tarabus lagi karena haidnya hanya 2 awal yang kuat, sedangkan lemah di tengahnya, beserta naqo di tengahnya, sudah cukup untuk pemisah antara haid dengan haid. Yaitu jumlahnya 5 lemah, naqo 5. Sudah ada 15 hari sesuai dengan aturan suci, minimal 15 hari. Sehingga haidnya adalah 2 awal yang kuat dan 5 akhir yang kuat. Sehingga setelah 5 dia tarabus kemudian mandi karena 5 dihukumi haid. Contoh yang bawah, 5 kuat, 5 lemah, 10 hari tanpa ada naqo di tengahnya, semuanya dihukumi haid karena tidak lebih dari 15 hari. Cuman berbeda warna saja, berbeda kuat lemah saja. Keduanya dihukumi haid. Kemudian dia naqo suci yang ketika dijumlahkan dengan haid sebelumnya, jumlahnya adalah 15 hari tepat atau mungkin bisa lebih. Hukumnya adalah kalau keluar darah pertama ditambah naqo, haid yang pertama ditambah naqo, jumlahnya 15 hari tepat atau lebih, maka hukum itu dinamakan takmilah atau bab istisna. Artinya darah pertama dihukumi haid, sucinya dihukumi suci, naqonya dihukumi suci, darah kedua dihukumi istihadah untuk menyempurnakan suci, sehingga namanya bab takmilah li aqallit tuhur, untuk menyempurnakan suci yang masih kurang agar minimal bisa 15 hari. Sucinya baru 5, maka 5 dan lemah gunakan menggenapi. Itu pun masih kurang karena baru 10 hari. Sehingga keluar darah 5 yang kuat ikut dihukumi sebagai penyempurna suci, sehingga 5 lemah istihadah ada, 5 kuat juga istihadah ada. Untuk sebagai penyempurna suci 5 yang masih kurang. Bab ini dinamakan bab takmilah atau istisna, sedangkan yang atas adalah bab mumayyizah. Bedanya, darah pertama ditambah naqo,
haid pertama ditambah naqah jumlahnya kurang dari 15 hari, sedangkan yang bawah haid pertama ditambah naqah sudah ada 15 hari, mungkin bisa lebih. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipaham? Insyaallah. Ada yang ditanyakan? Ustadz mau bertanya, Silakan. contoh yang pertama tadi, jadi kalau sudah dipisah dengan nako, terus darah yang setelah nako itu dihukum istihadah, itu tidak wajib mandi lagi ya Ustadz? Yang soal ini? Iya betul. Ya, tidak perlu mandi lagi karena haidnya kan cuma 2 hari, dan 2 hari ini sudah mandi di sini. Sehingga 2 hari ini sholatnya sah, walaupun belum mandi karena mandinya sudah dilakukan. 3 hari tarabus, hukumnya adalah tidak jadi haid tapi istihadhah, qada sholat. Istihadhah juga tidak wajib mandi, tidak perlu mandi, tidak wajib mandi. Mandi yang wajib mandi adalah haid 2, sudah mandi ketika darahnya naqah, darahnya berhenti, sehingga tidak perlu mandi lagi, cukup langsung istinja, wudu, lalu sholat. Bisa dipaham? Ustadz. Begitu juga yang bawah, haidnya adalah 10 dan sudah mandi, maka 5 ini cukup istinja, wudu, sholat, istinja, wudu, sholat. Bisa dipaham? Ini Ustaz, tadi itu yang atas itu tadi kan dia taunya masih haid Ustaz, karena kan masih 12 hari. Iya. Taunya kan tarabus dulu 15. Iya betul. Tarabus 15. Ya berarti kan setelah yang 3 hari dia tetap mandi lagi kan toh Ustaz? Tidak wajib karena sudah mandi. Oh nggak wajib ya Ustaz? Ya. Mandi itu diwajibkan karena ada yang mewajibkan. Contoh yang kira-kira yang Ustazah pahami adalah seperti ini. Ada wanita keluar darah 16 hari, dia tarabus 15 hari lalu mandi. Setelah tarabus 15 kan harus mandi. Ini kan? Betul Ustaz. Dalam bab ini haidnya kan karena ini misalkan bab ghairu mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, haidnya adalah hanya 1 hari yang awal. Misalkan seperti itu. 14 harinya qada sholat, 1 harinya ada istihadhah. Maka hukum mandi haid 1 hari sudah mandi mandinya hari ke-16. Sebelumnya belum ada mandi. Untuk mensucikan haid 1 hari ini, maka dia setelah tarabus 15 hari harus mandi agar sholat yang setelah mandi ini sah. Karena hadas haidnya ini belum dimandikan, belum disucikan. Berbeda dengan soal yang atas ini, 2555 ini 2 kuat 5 lemah, darahnya kemudian suci atau naqah berhenti, maka ia wajib mandi. Ketika 5 suci dia sholat, 5 lemah, 3-nya tarabus untuk menggenapi 15 hari. Ternyata darahnya tidak cuma 3, tapi sampai 5 hari, sehingga muncul hukum baru yaitu mustahadhah. Ketika mustahadhah hukumnya adalah bukan 15 hari semuanya haid, akan tetapi karena ada kuat, ada lemah, dan tidak melanggar syarat mumayyizah, maka hukumnya yang kuat haid, yang lemah istihadhah. Kuat haid itu adalah 2 hari. 2 hari haid sudah mandi di hari ke-7 setelah darahnya naqah atau suci. Sehingga 3 yang awalnya dianggap haid ternyata nggak jadi, sehingga nggak butuh mandi. Haidnya sudah mandi, yaitu 2 kuat sudah mandi setelah hari ke-7 ketika suci. Sehingga untuk sholat hari ke-16, 17, dan seterusnya, ia cukup istinja, wudu, tidak punya hadas besar lagi. Karena hadas besar 2 hari sudah dimandikan, sudah disucikan. Berbeda dengan soal ini, 1 hari haid belum disucikan, sehingga hari ke-16 harus mandi. Bisa dipaham? Ya, insya Allah. Ada yang lain? Silakan. Ustaz, ngapunten. Wow, Ye. Faidah takmilah itu Arabnya bagaimana?
Ini tidak apa-apa ya, saya cuplik. Ini sebenarnya bab akhir banget. Takmilah itu babnya adalah jika ada wanita keluar darah, yang darah itu tidak boleh terputus-putus, adalah antara 1 sampai 15 hari. Artinya nanti dihukumi haid karena darahnya sudah ada 1 hari, tidak lebih 15 hari, misalkan 10 hari. Kemudian nato, suci, yang suci ini jumlahnya kurang dari 15 hari. Jumlahnya suci kurang dari 15 hari. Tetapi jika dijumlahkan dengan darah sebelumnya, itu jumlahnya adalah 15 hari tepat atau lebih. 15 hari tepat boleh, lebih boleh. Kemudian keluar darah yang kedua, yang jika dijumlahkan dengan suci atau nakok sebelumnya, kurang dari 15 hari, maka hukumnya darah awal dihukumi haid, darah kedua dihukumi istihadah atau ada, untuk menyempurnakan suci yang masih kurang. Syarat ini adalah ini yang menjadikan dia takmilah. Darah haid pertama ditambah nakok itu harus jumlahnya 15 hari tepat atau lebih, baru masuk dalam hukum bab takmilah atau istisna. Seumpama ini kurang dari 15 hari, 10 kemudian 4, ketika dijumlahkan kurang dari 15 hari, maka ini nanti masuk dalam bab mustahadah. Tidak dalam bab takmilah atau bab istisna. Bisa dipaham? Allah. Masih ada yang ditanyakan? Silakan. Masih ada yang ingin bertanya? Atau kita lanjut ke bab selanjutnya? Insyaallah lanjut, Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halaman 36. Bab mustahadah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mustahadah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mustahadah artinya wanita yang keluar darah lebih dari 15 hari. Itu yang dimaksud. Bukan wanita yang keluar darah yang dihukumi istihadah. Maka artinya bisa macam-macam. Bisa anak berumur 8 tahun, 7 tahun keluar darah, atau wanita keluar darah kurang dari 1 hari, bukan itu. Tetapi yang dimaksud adalah wanita yang keluar darah lebih dari 15 hari. Mubtadi'ah artinya dia baru pertama kali haid, pertama kali keluar darah. Ghairu mumayyizah itu artinya 2. Yang pertama darahnya sama atau tidak bisa dibedakan. Yang kedua bisa dibedakan, darahnya berbeda, tapi melanggar syarat. Melanggar syarat tamyiz atau syarat mumayyizah. Melanggar syarat tamyiz atau syarat mumayyizah yang jumlahnya 4 itu. Sebelum dilanjut, silakan takrar. Syarat mumayyizah 4, 1. Darah kuat ada 1 hari atau lebih. Ya. Darah kuat tidak lebih dari 15 hari. Ya. Darah lemah tidak kurang dari 15 hari jika di tengah. Ya. Darah lemah kumpul. Darah lemah. Syarat yang keempat, darah lemah Darah lemah 15 hari atau lebih itu
harus ngumpul. Ketika memenuhi syarat maka dinamakan mumayyizah, dihukumi namanya bab mumayyizah. Ketika melanggar dinamakan ghairu mumayyizah. Hukumnya ketika dinamakan ghairu mumayyizah, wanita kedua ini atau wanita yang B ini kita namakan B, hukumnya adalah setiap 30 hari haidnya 1 hari yang awal. Perlu dicatat, haidnya 1 hari yang awal, bukan 1 hari tengah atau hari kedua, ketiga atau keberapa. 1 hari yang awal. Lalu 29 berikutnya istihadah. Bukan setiap 1 bulan, tapi setiap 30 hari. Walaupun bulannya 29, 28 nggak jadi masalah. Yang penting setiap 30. Perkelipatan 30. Haidnya adalah 1 hari awal, 29 hari berikutnya istihadah. Ini rumus bakunya. Hukumnya adalah setiap 30 haidnya 1 hari yang awal. 29 hari berikutnya istihadah. Sehingga jika wanita ini keluar darah 60 hari, maka 30 hari pertama hukumnya adalah 1 hari awal haid, 29 hari istihadah, 30 hari kedua, 1 hari haid, 29 hari berikutnya istihadah. Semisalkan 90 hari, maka tinggal nambah 30 hari lagi, 1 hari awal haid, 29 istihadah. 120 hari, tinggal nambah 30 hari lagi, 1 hari yang awal haid, 29 hari berikutnya istihadah. Hukum setiap 30 hari haidnya 1 itu berawal dari ini, mustahadah ini adalah lebih dari 15 hari. Misalkan keluarnya darah 15 hari lebih 12 jam, berarti lebih 15 hari, maka hukumnya haidnya 1. Yang 14 hari lebih 12 jam, istihadah. Keluar darah 16 hari, haidnya 1. 15 harinya istihadah. 20 hari, haidnya 1. 19 hari istihadah. Mulai lebih dari 15 hari ini sampai 30 hari, mulai lebih 15 sampai 30, haidnya adalah 1. Jika lebih dari 30 maka dipotong setiap 30, sisanya nanti ada hukum sendiri. Misal 35, maka 30 potong 30 sisanya 5. 30 haidnya 1 hari yang awal, 29 istihadah. 5 karena tidak lebih 15 hari, maka dihukumi haid semuanya. Sehingga 35 hari ini haidnya adalah 6. 1 hari yang awal dan 5 hari yang akhir. Mulai dihukumi 1 hari haid adalah mulai lebih 15 hari ini, bisa 15 lebih 1 jam, 15 hari lebih berapa, yang penting lebih 15. Maka dihukumi haidnya 1. Sampai kapan 1? Sampai 30. 17, 1, 18, 1, 21, 25, 1, 29, 1. Ketika lebih dari 30, maka dipotong 30 dan sisanya. 35, 30-nya haidnya 1, 5 semuanya. Karena haid itu minimal 1, maksimalnya 15. Sehingga sisanya itu kalau 1 hari sampai 15 dihukumi haid semuanya. Misal, darahnya 31, dipotong 30 dan 1. Maka 30 haidnya 1, 29-nya istihadah, yang hari yang 1 lagi sisanya haid. Maka 31 haidnya adalah 2 hari. Bisa dipaham? Paham. Allah. Sebelum dilanjut, ada yang ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau 30 haidnya 1, 60 haidnya 2, 90 haidnya 3, 120 haidnya 4. Kalau 65 haidnya berapa? 7 Ustaz. 7. 80 haidnya 80. 12. 12. salah. Salah. Tetap 3.
3. Tetap 3. Berapa? 3. 3. 23. 3. 3. 3. Ya. 80 headnya 3. 3 apa 2? 3. 3. 80 itu adalah 30, 30 dan 20. 31, 21, 21. Berarti total headnya 3. 80 headnya 3. 17. Hah? Yang bulan ketiga 15 hari. 38 headnya 9. 9. 40 headnya 11. 11. 11. 46 headnya Berapa? 46. 46. 2. 2. 50. 2. 2. 70. 12. 12. 12. 55. 55. 2. 55. 2. 2. 75. 7. Berapa? 75. 7. 7. Salah. 3. Salah. 3. Salah. Berapa Ustaz? 75. 75. 17. Berapa? Masuk 17. 17. Headnya adalah 17. 11. Loh, kok ada head 17? Karena yang Yang 15 akhir di head bulan semua. ketiga. 30 Iya, kelihatan 17 itu kan 3. tidak nyambung, tapi 1 dan 15. maka boleh, tidak masalah karena bukan 17 dari semuanya itu bersambung, tapi terpisah. 30 headnya 1, 30 headnya 1, dan yang terakhir 15. Bisa dipaham? Insyaallah. 85 headnya Berapa, Ustaz? 85. 3. 95. 8. 8. 99. 99. 12. 12. 105. 18. 18. 119. 119. 4. 119. 4. 4. Alhamdulillah. Bisa ya caranya mencari berapa headnya? Insyaallah. Alhamdulillah. Masih ada yang bingung tentang berapa head itu? Bisa ditanyakan? Bisa lanjut? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus aturan ibadahnya bagaimana? Aturan ibadah bagi wanita golongan kedua ini adalah yang pertama tarobus 15, itu rumus pasti, rumus bakunya. Tarobus 15 hari. Lalu mandi. Ini mandi pertama. Mandi keduanya hari ke-31 mandi, ke-61 mandi, 91 mandi, 121 mandi, terus 151. 151. Terus 181. 81 terus 201. 211. 201. 200 1. 200 211. 211. Diulangi. Tarobus pertama 15 mandi, lalu
31 lalu 21. 61 61 terus 91 91 121, 151, 181, 111, 241, 242, 241, 241, 241. 241, ininya tambah 30 230, tambah 30 semuanya tambah 30 tambah 30 tambah 30 bisa dipaham? insyaallah. Contoh keluar darah 30 hari. Aturan ini diingat akan dipakai semuanya. Tarabus 15 hari mandi, sisanya 15 hari sholat, 1 hari yang awal haid, 14 hari sebelum mandi, istighatsah qada sholat. 1 hari yang awal haid, 14 hari istighatsah qada sholat, 15 harinya istighatsah ada. Sampai di sini dulu, bisa dipaham? Insyaallah. Ustadz, maaf. Ya. Ini darahnya dihitung kayak gini jika tidak ada berhenti sama sekali ya Ustadz? Ya. Ini sampai mulai dari sini sampai terus ini darahnya keluar darah terus menerus. Atau Walaupun darahnya ada putusnya tapi putusnya tidak sampai 15 hari. Dan darahnya masih sama. Ya. Gimana Ustadz? Gimana tadi Ustadz? Darahnya terus menerus atau ada putusnya tapi putusnya tidak sampai 15 hari dan darahnya semuanya sama, ciri-cirinya sama. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ya, Itu silakan. tarabus 15 hari, berarti hari ke-16 itu wajib mandi dulu Ustaz? Ya, betul. Maksudnya tarabus 15 itu tarabusnya 15, mandinya setelah itu. Berarti masuk hari ke-16. Ya. Terus yang ditanyakan? Ustadz, yang dimaksud ghairu mumayyiza itu apakah dia tidak bisa membedakan darah gitu Ustadz? Ya. Ghairu mumayyiza itu artinya dua. Yang pertama wanita yang tidak bisa membedakan darah. Itu dinamakan ghairu mumayyiza, atau wanita yang bisa dibedakan. Wanitanya bisa membedakan darah, ada yang kuat, ada yang lemah, dia bisa bedakan. Tapi kenyataan darah yang dikeluarkan itu melanggar syarat mumayyiza. Dia tulis punya tulisannya yang sekian hari kuat, yang sekian hari lemah, sekian hari kuat. Tetapi keadaan darah yang keluar itu waqi'iyahnya, kejadiannya itu melanggar syarat mumayyiza yang jumlahnya 4. Okay. Ada yang lain? Silakan. Ustadz, maaf. Ya. Tadi kalau darahnya sama ciri-cirinya kan harus sama. Terus Ya. kalau ada yang beda sedikit, nanti bukan masuk ke bab ini ya Ustadz? Ya, bisa berubah. Kalau bedanya itu akhirnya memenuhi syarat mumayyiza, maka hukumnya akan berbeda lagi. Oh iya Ustadz. Maka perlu kita pahami nama yang awal tadi, mustahadhah, mubtadi'ah, ghairu mumayyizah. Bisa kita takrar. Mustahadhah artinya Darah yang keluar lebih dari 15 hari. 15 ke 16-nya. mubtadi'ah, Orang yang pertama kali haid, yang pertama kali keluar. kali mengeluarkan darah. ghairu mumayyizah. Darah Iya. Bisa sama atau beda. Kalau beda dia melanggar syarat tamyiz. Bisa membedakan darah tapi melanggar. Iya. Jadi yang dihukumi ghairu mumayyizah
itu tidak selalu melanggar syarat. Bisa jadi darahnya sama semuanya, ciri-cirinya sama, dan jumlahnya lebih dari 15 hari, itu dinamakan ghairu mumayyizah. Terkadang ghairu mumayyizah bukan seperti itu. Darahnya ada yang berbeda, ada yang kuat, ada yang lemah, tetapi melanggar aturan mumayyizah, maka dinamakan ghairu mumayyizah. Jadi paham? Nggih, insyaallah. Kalau mutahayyir itu beda lagi ya Ustaz. Beda lagi, mutahayyir itu dia tidak ingat sama sekali mana darah ini dihukumi apa, apakah ini waktunya haid, apakah waktunya istihadhah, terus warna darahnya bagaimana, itu semuanya dia tidak ingat. Tidak ingat akan menghukumi apa darah yang sekarang ini, apakah akan dihukumi haid atau dihukumi istihadhah. Itu baru dikatakan mutahayyir. Arti bahasa lain, mutahayyirah itu artinya wanita yang kebingungan. Bingung untuk menentukan hukum. Bisa dipaham? Nggih, insyaallah. Ada Ustaz, yang lain? Ya. darah tidak bisa dibedakan itu maksudnya orangnya lupa atau dia bingung dengan darah itu, Ustaz? Maksudnya gimana ya? Maksudnya tidak bisa dibedakan, itu darahnya sama. Oh, darahnya sama semua. Oh iya. Ya. Kalau arti di kitab antum itu artinya wanita yang berdarah yang darahnya tidak bisa dibedakan atau bisa dibedakan tapi melanggar syarat mumayyizah, gitu kan? Iya. Maksudnya tidak bisa dibedakan itu karena tidak bisa dibedakan, wong sama kok. Mau bedakan gimana loh, semuanya sama. Bisa dipaham? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Atau seperti ini juga sama artinya. Ketika ada wanita bertanya, Pak, saya keluar darah sekian lama, misalkan 30 hari. Terus kuat lemahnya, nah itu masalahnya. Saya enggak tahu, enggak pernah memeriksa. Pokoknya setiap kali ganti pembalut, ya langsung dibuang aja itu. Langsung ganti yang baru, yang lama langsung dibuang, nggak pernah diteliti, nggak pernah dilihat. Mungkin karena jijik melihat atau bagaimana, langsung ya buang, Sehingga ketika ditanya, yang kuat yang mana, yang lemah yang mana, dia tidak bisa mengungkapkan yang kuat berapa, yang lemah bagaimana, berapa jumlah kuat lemahnya tidak bisa ia ungkapkan, maka itu termasuk wanita yang ghairu mumayyizah. Bisa dipaham? Insyaallah. Masih ada yang ditanyakan? Jadi Ustadz, sebaiknya itu ketika kita mengeluarkan darah itu harus juga ditulis ini sifatnya ya Ustadz ya. Iya. Warnanya apa? kentalnya, Warnanya, cair, ya. bau atau tidak. Baunya begitu semuanya. Ketiga ciri, warna, kental cair dan bau itu Bau. dicatat sekalian. Iya. Oh, okay. Dan Biar beserta tidak mutahayyirah ya Ustadz. Iya, jangan sampai mutahayyirah. Dan mencatatnya itu jangan hari Senin. Keluar mulai Senin sampai Sabtu misalkan, bukan begitu. Hari Senin itu keluarnya jam berapa, terus hari Sabtu ketika berhenti itu jam berapa, itu awal akhir jamnya berapa, itu punya pengaruh hukum. Jadi jangan lupa itu dicatat. Bukan kok kalau hari Senin keluar, hari Sabtu berhenti, berarti hitungnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, keluar darah 6 hari, bukan begitu. Akan tetapi Senin jam berapa, Sabtu jam berapa, barulah dihitung berapa total harinya dan berapa kelebihan jamnya. Bisa dipaham? Insyaallah. Iya, insyaallah. Ya. Bisa dilanjut atau masih ada yang bertanya? Ya, dilanjut. Insyaallah lanjut Ustaz. Ya. Saya ulangin, kalau keluar darah 30 hari, maka tarabus 15 hari mandi, seperti aturan mandi pertama, tarabus 15 hari mandi.
haidnya hanya 1 hari yang pertama, karena rumus wanita ini adalah setiap 30 haidnya 1, 29 hari berikutnya istihadah, 1 hari yang awal haid, 14 hari istihadah qada sholat. Mengapa qada sholat? Karena sebelumnya ia tarabus. Mengapa wajib tarabus? Karena tidak tahu darahnya bakal melebihi dari 15 hari. Bisa dipaham? Insyaallah. Alhamdulillah. Hari ke-16 sampai hari ke-30 dia ada istihadah karena sudah tahu saya adalah wanita ghairu mumayyizah yang hukumnya adalah hanya 1 hari yang awal haidnya. Sehingga hari ke-16 sampai 30 saya adalah diwajibkan sholat karena dihukumi istihadah. Bisa dipahami? Insyaallah. Insyaallah. Seumpama darah itu lebih dari 30, misalkan 35, maka aturannya seperti tinggal ngikutin yang atas, tarabus 15 hari mandi, 15 hari berikutnya sholat, 1 hari yang awal haid, 14 hari qada sholat, hukumnya istihadah. Istihadah setelah mandi ini ada hari ke-31, ini tempatnya tarabus 31 atau 1 hari, 15, 30, ini hari ke-31, tarabus mandi, setelah 31 mandi, setelah mandi, semua setelah mandi sholat, setelah mandi semuanya sholat. Setelah hari ke-31 masuk hari ke-32 sholat. Hukumnya istihadah. Ya sholat, ternyata darah itu berhenti di 4 hari. Kalau ditotal dari awal jumlahnya 35 hari. Karena haid terakhir, ini hari ke-31, ditambah istihadah setelahnya, jumlahnya tidak lebih 15 hari. 15 hari tepat atau kurang, maka dihukumi haid semuanya, sehingga diwajibkan mandi lagi. Karena mandi di tengah haid tidak sah, sholatnya tidak sah, hukum istihadahnya berganti menjadi hukum haid. Seumpama 40 hari, maka aturannya tarabus 15 hari mandi, 15 hari sholat, 1 hari awal haid, 14 hari istihadah qada sholat. Setelah mandinya istihadah ada, hari ke-31 tarabus mandi, lalu setelah mandi sholat 40 hari, 31 berarti kurang 9, 40 ada 31 kurang 9, karena berhenti di hari ke-40 ketika haid terakhir 31, ditambah istihadah setelahnya, jumlahnya 15 hari tepat atau kurang, maka dihukumi haid semuanya sehingga wajib mandi lagi. Karena mandi ada istihadahnya tidak sah, berganti dengan hukum haid, sehingga wajib mengulang mandinya. Bisa dipaham? Insyaallah. Alhamdulillah. Umpama lebih dari 40, anggaplah misalkan 50, semuanya akan mengikuti aturan mandi ini. 50 hari, 15 tarabus mandi, 15 ada, 1 hari awal haid, 14 hari qada sholat istihadah. Istihadah setelah mandi ada, hari ke-31 tarabus mandi. Karena ini 50, maka 31 ke 50 kurang 19. Haid terakhir 31 ditambah 19 jumlahnya lebih dari 15. Tidak mungkin semuanya dihukumi haid. Maka hukumnya ada istihadah sesuai dengan aturan haidnya setiap 30 adalah 1, sisanya 20 hari juga haidnya 1. Bisa dipaham? Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Insyaallah enggak ada. Berarti kalau dia puasa di yang contoh yang 40 itu Ustadz, yang Ya. 9 hari dia puasa di situ, nggak jadi ya Ustadz puasanya. Ya, puasanya wajib diulangi.
Oke, Ustaz. Ada yang lain? Pertanyaan, 30 hari, darah 30 hari, mandinya adalah 1 kali. 30 hari, mandinya 1 kali. 35 hari, mandinya 3 kali. 40 hari, mandinya 3 kali. 50 mandinya 2 kali. 46 mandinya berapa kali? 2. 2 kali. 59 mandinya 2 kali. 2 kali. 65 mandinya 4 kali. 3 kali. 3 kali. 4. 3. 4 kali. 4 kali. 4 kali. 65 mandinya 4 kali. 4 kali. berapa kali? 4. 3. 4. 4. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2. 30. Kita lihat. 65, 30, 30, 5. 1, 4. 15, 31, 61, 61. 65. 65. Mandinya 4 4. kali. 70 mandinya 4 kali. 4. 80, 3 kali. 3. 90, 3 kali. 3 kali. 3. 3. 3 kali. 3. 85, 3 kali. 75, 4 kali. 55, 2 kali. 2 kali. 25, 1 kali. 1 kali. 95, 5 kali. 5 kali. 120 hari, 4 kali. 4 kali. 100 hari, 5 kali. alhamdulillah. Bisa dibahas? Insya Allah. Insyaallah. Ada yang ditanyakan? Insya Allah enggak ada. Ustaz. Nah, itu kalau mustahadah ghairu mumayyizah yang darahnya sama. Kalau darahnya berbeda, tadi kan ghairu mumayyizah ada 2, yang darahnya sama atau yang berbeda. Ini yang darahnya sama seperti tadi aturannya. Sekarang yang darahnya berbeda, tapi melanggar syarat, seperti keluar darah 17 kuat, 13 lemah. Jumlahnya adalah 30 hari. Kalau 30 hari haidnya adalah 1. 1 periode, 29 istihadah. Maka ini nanti juga begitu. Aturan ibadahnya saja nanti bisa berbeda, tapi hukum haidnya tetap. Tarabus 15 hari mandi, 2 hari sholat, 13 hari sholat, 1 hari awal haid, 14 hari qada sholat istihadah. Istihadah. Bisa dipaham? Insya Allah. Ini melanggar syarat nomor? Belum, Ustaz. Nomor Belum. 2. Belum gimana? Belum gimana maksudnya? Saya ulang. Iya, Saya ulang.
keluar darah kuat 17 hari, lemah 13 hari. Ini melanggar syarat nomor 2. bunyinya. Darah Darah kuat kuat melebihi 15 15 hari. 15 hari atau kurang. Maka hukumnya adalah setiap 30, ini jumlahnya tepat 30. Hukumnya adalah 1 hari yang awal 29 hari istihadah. 1 hari yang awal haid 29 hari berikutnya istihadah. Aturan ibadahnya tarabus 15 hari sama seperti ini. Tarabus 15 hari. Masuk hari ke-16 dia mandi. Haidnya adalah 1 hari yang awal. 14 harinya istihadah qada salat. Yang 2 hari ada istihadah. Masuk hari ke-18 darahnya lemah. Hukumnya langsung salat. Karena sudah tahu dia melanggar syarat nomor 2, namanya ghairu mumayyizah. Karena pertama kali haid, maka haidnya hanya 1 hari yang awal, sehingga dia tahu bahwa 13 lemah ini hukumnya adalah juga istihadah. Karena rumusnya adalah 1 hari awal haid, 29 hari berikutnya istihadah. Istihadah setelah mandi sholat, istihadah sebelum mandi qada sholat. Bisa dipaham? Insyaallah. Allah. Seumpama ini melanggar syarat nomor 2. 2. Jika masalah ini dibalik, 13 hari lemah, 17 hari kuat, melanggar syarat apa tidak? Melanggar. Melanggar Kalau melanggar maka haidnya 1 hari awal 1 hari awal setiap 30 hari. ini jumlahnya 30. 30. 30 hari. Nanti pasti haidnya 1 hari yang awal. Aturan ibadahnya 13 tarabus, 17, 15 tarabus, 2 hari sholat, 1 hari awal haid, 12 istihadah qada sholat, 15 istihadah qada sholat. Bisa dipaham? Istihadah sebelum mandi qada sholat, istihadah setelah mandi ada. Bisa dipaham? Mohon maaf Ustaz, bisa diulang? Dia keluar darah lemah 13 hari, kemudian darah kuat 17 hari. Aturan ibadahnya 13 hari awal dia tarabus, 13 hari awal darah lemah tarabus, masuk darah kuat dia tarabus lagi selama 15 hari. Mengapa tarabus 15 hari di darah kuat? Karena darah kuat itu dihukumi Boleh dijadikan haid. hukumnya haid Saya dijadikan selama tidak lebih dari Kurang Hari. 15 15 hari. Maka ada kewajiban tarabus selama 15 hari di darah kuat. Iya. Ternyata darah itu lebih dari 15 hari, maka masuk hari ke-16 dia mandi, 16 di darah kuat mandi. Baru ada hukum saya namanya ghairu mumayyizah. Kalau Karena melanggar syarat. maka haidnya adalah 1 dan 15. Bisa dipahami? Insyaallah. Haidnya 1 bukan 15. Sehingga saya harus mandi. Kenapa? Mandiin haid 1 karena belum mandi. Lalu hari ke-16, 17 dia ada karena tahu bahwa setiap 30 haidnya 1. Ini masih hari ke 28, 29 maka diwajibkan sholat. Jadi paham? Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah Ustaz. Bedanya dalam soal ini 17 kuat 13 lemah ini melanggar syarat, kodoknya cuma 14 hari, sedangkan ketika dibalik kuatnya di belakang, kodoknya menjadi 27. Sama-sama headnya 1, tapi jumlah kodoknya berbeda. Headnya 1, kodoknya 14, kodoknya 27. Bisa dipahami? Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ustaz, Ya, berarti kalau yang 13-17 ini yang dibalik, ya. dia sebenarnya bisa membedakan darah, tapi ternyata tidak memenuhi syarat yang nomor 2 gitu ya Ustaz? Ya. Sama dengan contoh yang ini 17, 13 ini juga melanggar syarat nomor 2. Mm-mm. Bedanya tahunnya melanggar adalah yang ini 17, 13, tahunnya melanggar hari ke-16. Iya. Sedangkan contoh 13, 17, tahunnya melanggar di hari ke Hari ke berapa ya? 16. 16. 15. 28. 28. ya, hari ke-28. 28, iya. Bisa dipaham? Iya. 13, 15 masuk ke 29, 30 dia tahu, oh ini darah kuatnya lebih 15, baru ketahuan di sini dia melanggar. Sedangkan contoh yang awal ini ketahuannya di awal, ketika masuk 15 ke 16 sudah ketahuan ghairu. Sedangkan contoh yang ini ketahuannya lama. Kasihan. 28 masuk 29. Bisa dipaham? Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kalau seperti ini, kodoknya akan semakin banyak lagi. Ketahuannya bahwa dia melanggar itu di hari ke Terakhir. 31. 31. Maka kodoknya kan semakin banyak karena ketahuannya telat. Iya. Iya. Ini tarobus, 15 tarobus, 1 hari ke-31, waktunya haid kan? Iya. Kita tarobus lagi, mandinya cuma sekali. 1 hari awal haid, 14 hari plus 15, 29, istihadah, qada salat. 31, haid lagi. Kodoknya banyak, 29 hari. Karena ketahuannya telat. Iya. Tadi paham? Insyaallah. Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Ya? Bagaimana? 30. Saya belum jelas mendengarnya. Apakah patokannya 30? Ya, 30. Kenapa patokannya kenapa 30, Ustaz? Kenapa patokannya 30? Tiap 30 hari. Iya. Saya tanya, mengapa orang itu sholat itu setelah dia baca Fatihah selesai, sholat selesai, maka harus ruku? Mengapa harus ada ruku? Nggak langsung saja sujud? Aturannya. Iya, sama dengan itu. Aturan sholat. Setiap nama dari mustahadah itu punya aturan sendiri-sendiri. Yang pertama, mustahadah mubtadi'ah mumayyizah. Mustahadah mubtadi'ah mumayyizah itu punya aturan darah kuat haid, darah lemah istihadah. Dimanapun darah kuatnya, baik di awal, di tengah, di akhir, itu akan dihukumi haid. Baik darah kuat itu di awal, di tengah, di akhir, atau mungkin di awal, di akhir, semuanya darah kuat itu pasti dihukumi haid. Mubtadi'ah mumayyizah. Ketika masuk ke dalam bab yang lain, mustahadah mubtadi'ah ghairu mumayyizah, dia punya hukum sendiri. Hukumnya adalah setiap 30 hari haidnya 1. Mengapa harus 30 hari? Saya nggak tahu. Di kitabnya seperti itu hukumnya. Sama halnya, mengapa wanita hurrah, merdeka, ketika ditinggal meninggal suaminya, dia harus iddah selama 4 bulan 10 hari. Sedangkan ketika amat, wanita budak, itu ketika ditinggal mati suaminya, iddahnya adalah 2 bulan 5 hari. 2 bulan 5 hari. Semuanya separuh-separuhnya. Mengapa harus begitu? Ya dari sananya begitu. Bisa dipaham? Insyaallah.
Ketika masuk mustahadhah, mu'tadah, mumayyizah, hukumnya darah kuat haid, darah lemah istihadhah, kecuali jika darah lemah keluar dahulu kemudian dikurangi adat haid, yang darah lemah itu dikurangi adat haid, sisanya ada 15 hari atau lebih, maka dia mengikuti adatnya dahulu baru kemudian darah kuatnya dihukumi haid. Itu aturan wanita mustahadhah, mu'tadah, mumayyizah. Ketika masuk bab keempat, mustahadhah, mu'tadah, ghairu mumayyizah, dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan, dia punya hukum sendiri. Hukumnya adalah mengikuti adat. Adatnya yang bisa ia ikuti ada 7 macam. Yaitu yang pertama, sekali tidak berubah, cara menghukuminya mengikuti yang sekali itu. Yang kedua, 2 kali putaran, urutannya tetap, ingat urutannya, cara menghukumnya mengikuti 2 putaran terakhir. Yang ketiga, 2 kali putaran, urutan tetap tapi lupa urutannya, cara menghukuminya membuat kemungkinan dengan cara dibolak-balik. Yang keempat, jumlahnya ada 7. Masuk bab kelima, dia punya hukum sendiri, namanya nasiyah. Karena nasiyah, dia lupa adatnya, maka hukumnya mutahayyirah, dia punya hukum sendiri. Yang keenam, karena dia dzakirah li'adatiha, yang diingati hanya waktannya, la qadran, tidak ingat jumlahnya, ingat waktunya, tidak ingat jumlahnya, dia punya hukum sendiri. Yang terakhir, yang ketujuh, ingatnya dzakirah waktan, ingat waktunya, ingat mulainya, la qadran, tidak ingat jumlahnya, dia punya hukum sendiri. Jangan ditanya saya mengapa hukumnya berbeda-beda. Sama halnya dengan saya ketika sholat, aurat saya adalah bainal surah wa rukbah. Mengapa seorang wanita aurat dalam sholat? Jami'u badaniha ilal wajhain wal kafain. Ilal wajhi wal kafain. Mengapa begitu? Ya begitulah. Bisa dipahami? Insyaallah. Insyaallah. Ada yang ditanyakan? Yang lain? Masih ada yang bertanya? Silakan. Intinya dari kesimpulan pertanyaan tadi, saya tidak tahu mengapa harus 30. Karena di kitabnya memang begitu hukumnya. Bisa dipaham? Insyaallah. Ya, masih ada yang ditanyakan? Mungkin Ustadz itu tadi yang nanya kalau apa kan kalau umur haid itu kan 9 tahun kurang 16 hari. Kurang 16 hari itu apa diambil dari minimal haid 1 hari, minimal suci 15 hari, mungkin seperti itu, Ustaz. Iya, betul. Mengapa minimal usia haid adalah 9 tahun Hijriah, kurang tidak sampai genap 16 hari. Harus kurang. Kurang tidak sampai genap 16 hari. Tidak boleh 16 hari tepat. Karena kalau 16 hari tepat, itu cukup untuk sedikitnya haid dan cukup untuk sedikitnya suci. Maka tidak boleh, harus kurang baru dihukumi haid. Bisa dipaham? Maka di dalam kitab itu masih ada kurang sedikit. 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Kurang sedikit. Atau 9 tahun kurang 15 hari lebih 23 jam lebih 59 menit. Kurang 1 menit menjadi tepat 16. Tidak boleh tepat, harus kurang. Maka 23 jam lebih 59 menit. Bisa dipaham? Insyaallah. Alasannya di sana karena agar tidak cukup untuk minimal haid dan minimal suci. Ada yang masih ditanyakan? Silakan. Insyaallah. Untuk yang darah yang sama atau mubham itu masih muskil, mudah insya Allah. Tetapi yang darah berbeda itu beda keluar darah, beda tempatnya kuat, itu akan punya pengaruh hukum. Jumlah qadanya akan berbeda, jumlah haidnya akan sama, jumlah qadanya akan berbeda karena aturan ibadahnya juga ikut berbeda. Misal 10 kuat, 10 lemah, 10 kuat. Ini melanggar syarat atau tidak? Melanggar. Melanggar. Nomor 3. Nomor 3. hukumnya adalah karena jumlahnya cuma 30 tepat, maka nanti haidnya hanya 1. Aturan ibadahnya
10 tarabus, 5 tarabus mandi. Mengapa hari ke-16 mandi? Karena bertepatan dengan darah Lemah. lemah, maka mandi. Lalu 5 setelahnya sholat 1 hari yang awal. Sampai di sini hukumnya masih mumayyizah. Sebelum ada 10 kuat, ini hukumnya Mumayyizah. mumayyizah. 10 kuat haid, 10 lemah istihadah. 5 istihadah qada salat. Istihadah ada. Ketika masuk hari ke-21 darahnya kuat, maka ketahuan saya melanggar syarat. Melanggar syarat nomor 3. 3. Maka hukumnya berganti. Dari yang 10 haid menjadi hanya 1 yang awal. 9-nya yang awalnya haid menjadi nggak jadi istihadah qada salat. Kemudian kelanjutannya, karena tahu bahwa dia melanggar, hukum haidnya hanya 1, 29 istihadah, maka 10 ini tahu dia bahwa hukumnya Istihadah. sehingga Ada sholat. walaupun kuat langsung salat. Bisa dipaham? Insyaallah. Insyaallah. Ini akan berbeda lagi ketika soalnya tidak seperti ini. Misalkan dari angka tadi 13 lemah, 17 kuat, diganti 17 kuat, 13 lemah, jumlahnya kan sama-sama 30, ini juga 30. Tapi qada salatnya kan berbeda-beda. Ya. Atau seperti ini. 12 lemah, 17 kuat, 3, 2 lemah. Ini jumlahnya 31. 31. Nah, jumlahnya 30. Ya, 30. Ini aturannya tarabus lagi 15 mandi, 2 sholat, 2 akhir sholat, 1 haid, 10 istihadah qada sholat, 15 istihadah qada sholat. Sama-sama 30-nya, tapi berbeda-beda qada sholatnya. Adanya juga beda, qadanya beda. Bisa dipaham? Insyaallah. Kesimpulannya adalah mengikuti hari demi hari yang ia lalui. Contoh 10 kuat pertama ketika keluar darah 10 hari dihukumi haid normal. 15 hari masih haid normal. Masuk 16 sampai 20 mumayyizah. Masuk 21 menjadi ghairu mumayyizah sampai hari ke-30. Bisa dipaham? Insyaallah. 11 hari haid normal, 15 hari haid normal, 16 hari mumayyizah tidak melanggar sampai sampai hari ke 17 ke 11 tambah 26. sampai hari ke-26 masih mumayyizah, masuk 27 baru ketahuan melanggar syarat. Baru ketahuan ghairnya, maka hukumnya akan berganti menjadi 1. Awalnya masih mumayyizah ini haid 15-nya, ketika masuk 16 menjadi 1 haidnya, semuanya berarti berubah. Maka sisanya tinggal menambahkan agar jumlah 30 wajib ada istihadah. Bisa dipaham? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Insyaallah enggak ada, Ustaz. Lanjut. Insyaallah.
hukum ghairu mumayyizah itu adalah mabni, akan tetap menjadi ghairu mumayyizah ketika darah lemahnya atau darah mubhamnya itu mencapai 30 hari tepat atau lebih, baru hukum ghairu mumayyizahnya itu menjadi mabni, hukum tetap. Tetapi jika kurang dari 30 hari sudah berganti menjadi kuat, maka hukum ghairu mumayyizahnya hilang, berganti menjadi mumayyizah. Contoh, keluar darah 20 lemah, hukumnya adalah Ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah. headnya 1 hari. satu hari yang awal 19. Istihadah. Setelah itu kalau darah kuat 5 hari. Karena kuat wajib tarabus. Dari lemah ke kuat pasti wajib tarabus. Masih ingat tadi 13 17? 17-nya pasti tarabus. Tarabus, Masih ya. ingat tadi yang angka berapa tadi? Yang ada darah kuat. Itu setiap kali ketemu darah kuat yang sebelumnya darah lemah, itu adalah tarabus lagi 15 hari. Bisa dipaham? Insyaallah, Ustaz. Nah, Ustaz bisa diulangi. hari ini ternyata jumlahnya kurang dari 30. Padahal hukum ghairu mumayyizah itu hukum ghairu mumayyizah yang bisa mabni, bisa tetap, itu setiap 30 headnya 1 harus mencapai 30 baru bisa punya kekuatan hukum tetap. Ketika ini cuma 20 hari, maka hukum ghairunya hilang. 1 hari yang awalnya hukum head menjadi istihadah qada salat. Headnya adalah 5 hari yang kuat. Dengan aturan ibadah tadi, yang awalnya aturan ibadahnya adalah 15 hari. iya, 1 tarabus, 14 tarabus. 15 hari tarabus. Bisa dipaham ini? Kok mati, Ustaz? Ustaz. Oh, Videonya kameranya mati, Ustaz, ya. ya sebentar. Mengapa mati? Bentar. Kelihatan? Sudah, Ustaz. Tarabus 15 hari. 15 itu adalah 1 dan 14 di sini, bisa dipaham? Iya. Sisanya 5. 19 kurang ini 5. Tarabus. Awalnya ini head. Istihadah qada salat. Ternyata ada darah kuat, yang darah kuat itu memenuhi syarat tamyiz, yaitu antara 1 sampai 15 hari, tidak lebih 15, ada 1 hari tidak lebih 15, maka dinamakan ini adalah mumayyizah, sehingga hukum ghairu yang sebelumnya hilang, berganti mumayyizah, maka head 1 hari yang awal ini berubah menjadi istihadah qada salat. Mumayyizah itu hukumnya adalah darah lemah istihadah, darah kuat head, atau kuat head lemah istihadah, atau lemah kuat lemah istihadah, kuat head lemah istihadah. Dimanapun darah kuat itu dihukumi head. Bisa dipaham? Insyaallah. Dimanapun darah lemahnya itu dihukumi Istihadah. ya Allah. Maka head 1 hari ini hilang, hukumnya berubah menjadi
istihadah qada salat. Bisa dipaham? Insyaallah. Ustaz minta tolong diulangi. Ya. Ghairu mumayyizah itu punya hukum mabni, tetap dihukumi ghairu mumayyizah itu ketika darahnya yang mubham itu mencapai 30 hari. Setiap 30 hari haidnya satu. Ketika kurang dari 30 hari, maka hukumnya bisa berubah dari ghairu mumayyizah menjadi mumayyizah. Ketika ada darah kuat yang memenuhi syarat mumayyizah. Contoh, darah lemah 20 hari, hukumnya adalah ghairu mumayyizah. Haidnya 1-19 istihadah. Ketika setelah itu keluar darah kuat, yang darah kuat itu memenuhi syarat tamyiz adalah ada 1 hari tidak lebih 15 hari, maka diwajibkan tarabus dihukumi haid. Karena darah sebelumnya, mubham sebelumnya, lemah sebelumnya tidak mencapai 30 hari, kurang dari 30 hari, maka hukum ghairunya ini hilang menjadi hukum mumayyizah. Kalau mumayyizah hukumnya darah lemah istihadah kuat haid, lemah istihadah, kuat haid, lemah istihadah. Dimanapun darah kuat dihukumi haid, dimanapun darah lemah dihukumi istihadah. Sehingga dalam contoh ini 20 ini semuanya istihadah. Istihadah yang sebelum mandi qada salat, yang setelah mandi ada istihadah. darah kuat dihukumi haid karena mumayyizah. Bisa dipaham? Insyaallah. Jika Ustaz, darah mubham, ya. Jadi kode sholatnya 15 hari ya Ustaz? Ya betul, qada salatnya 15 hari. Ya, masih? Jangan ditanyakan? Maaf Ustaz, mau Ya. bertanya. Ghairu mumayyizah ini darahnya yang sama dan tidak ada nakoknya sama sekali Ustaz. Ada nakoknya, tidak masalah. Yang penting tidak mencapai 15 hari. Oh, jazakumullah Ustaz. Ya, tapi aturan ibadahnya nanti akan berbeda ketika ada nakoknya. Aturan ibadah seperti ini adalah aturan ibadah yang darahnya terus-menerus. Kalau ada nakoknya, aturan ibadahnya akan berbeda, tapi hukum haidnya akan tetap. Jumlah haidnya akan tetap sama dengan yang terus-menerus. Yang membedakan adalah aturan ibadah. Maaf Ustaz. Ya. Jadi kalau itu dari darah lemah ke darah kuat itu wajib tarabus ya Ustaz? Iya. Setiap diawali darah lemah, kemudian keluar darah kuat, maka darah kuat itu akan tarabus lagi. Berbeda jika awalnya darah kuat, lemah, darah kuat lagi, ini tidak selalu tarabus. Tidak selalu tarabus. Tapi kalau lemah lalu kuat, di sini pasti tarabus, Bisa dipaham? Insyaallah. Saya lanjutkan. Jika darah mubham atau lemah itu mencapai 30 hari atau lebih, maka hukum ghairnya mabni, tetap tidak berubah walaupun keluar darah kuat. Seperti contoh 30 lemah lalu 5 kuat. Ketika belum ada 5 kuat, 30 dihukumi ghairu mumayyizah, adalah 1 hari awal. 1 hari awal. Aturan ibadahnya Tarabus 15 hari. Tarabus 15 hari, Mandi 14 hari, mandi sholat. 1 hari. 1 hari haid, 14 hari ada. 14 hari kode 14 sholat. hari ada, 14 hari 14 kode hari sholat. kode salat, Sholat. 1 hari haid. 1 hari haid. Eh. Kemudian kalau darah kuat, maka ini tarabus Tarabus dihukumi mandi. Mandi lagi. enggak Udah beda hukum ya Ustaz?
Dia masuk ke daur kedua. 1 hari haid, habis itu mandi, habis itu 4 harinya istihadah. Nah, Dia kan Oh, iya. darah kuat ya, Ustaz. Jadi beda hukum atau gimana, Ustaz? iya, tidak seperti yang tadi. Yang tadi Iya, kan hari iya. ke-21 mandi, 4-nya sholat, kemudian mandi lagi gitu kan? Iya. Kalau ini enggak. Ini namanya ghairu mumayyiza. Ini Mumayyiza. Oh iya. Oh, Iya ya, karena darah kuat dia bisa bedakan darah. Ya. ini darah kuat. Ya. Beda dengan yang tadi. 35, 30 dan 5, ini darahnya sama. Sama. Maka muncul tadi pertanyaan, keluar darah 35 headnya. haidnya 6. Headnya 6, 40 headnya. 11. 11 itu karena darahnya. Karena darahnya Mubah. sama. Mubah. Iya. Iya, sama. Ya, ini paham. Ketika darahnya berbeda, akan berbeda lagi hukumnya. Bisa dipahami? Iya. Insyaallah. Karena darah lemah ini, mubham ini, sudah mencapai 30, maka hukum ghairunya ini tetap. Sehingga 1 hari awal ini tetap haid, tidak berubah menjadi istihadah. Oh iya. Berbeda jika ketika itu cuma 20 hari, ketika ketemu darah kuat, maka ghairu mumayyizahnya hilang menjadi mumayyizah. Satunya yang awalnya dihukum haid menjadi istihadah pada salat. Istihadah pada salatnya menjadi 15 hari. Tidak ada haid di awal. Ketika sampai 30 atau lebih, maka haid 1 hari di awal tetap dipakai. Tidak hilang. Bisa dipaham? Iya. Iya, Ustaz. Bahasa saya, Iya, Ustaz. hukum ghairu mumayyizah itu akan mabni ketika darah lemah atau mubham itu mencapai 30 hari atau lebih. Jika kurang, maka hukum ghairunya bisa berubah. Bisa dipaham? Iya. Iya. Ustaz minta maaf. Iya. Kayaknya yang 10 itu dirubah jadi 45 bagaimana Ustaz? Iya, ini mau saya buatkan. Aturan 45 adalah 1 hari awal haid. aturan mandi 15 hari tarobus. dari 15 hari tarabus. 15 hari. Mandi Mandi. Mandi 1 hari haid. ke-31. 14 hari 1 istihadah. hari haid, 14 hari istihadah. 14 hari kode Kode sholat. 14 hari hari haid. sholat. 1 hari haid. 15 hari. 1 hari haid. Terus 15 hari ada 15 istihadah. hari ada ada istihadah. ibadah. Terus Kemudian 1 hari 1 tarobus, hari 1 haid. hari Tarobus Haid. haid, mandi. Mandi Sisanya 14 hari 14 hari ada istihadah. 14 hari ada istihadah. Mandi Kalau lagi Kemudian haid karena semua. masih darah kuat. karena masih 15 mandi lagi, adanya batal, mandinya batal. Enggak Iya. ada, kalau darah kuat langsung tarobus. Tarobus Kalau tidak kuat, Jika ada darah kuat, maka mandi di sini. Mandi lagi, iya mandi, Hmm. hukumnya haid semua. Ini kan ya semua semua adanya batal. hanya batal. Tapi masalahnya setelah itu ada darah kuat 5. Tarobus. Tarobus. Maka tarobus 5 hari, Ya, mandi yang tarobus 1 harinya tadi batal jadi istihadah semua. batal. Ini menjadi istihadah untuk sholat. Headnya adalah 5 ini darah kuat dengan 1 hari yang awal ini. Hari ke-31 tidak jadi head karena pemisah. 45 ini kan darah lemah. 45 kan darah lemah. Iya. Iya. Satu ini kan darah lemah. Iya. Iya. 5 darah kuat.
Iya. Oh iya, heeh. Ketika ada darah lemah, darah kuat, mana yang dimenangkan? 1 dihukumi haid karena darah lemah, 5 dihukumi haid karena darah kuat. 5 yang darah kuat. Maka kuat itu lebih menang daripada 1 lemah yang dihukumi haid ini. Dalam kitab itu ada kaidah. Dibuka halaman halaman 38. Sudah ketemu? Baris 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima. Yang bawah. Li'anat tamyiza aqwa min al-adat. Sudah ketemu? Li'anat tamyiza aqwa min al-adat. Sudah ketemu ya? Ya. Li'anat tamyiz itu ini. 5 ini. Li'anat tamyiza aqwa, lebih kuat, lebih berhak dihukumi haid daripada yang adat. Adat 1 ini. 1 ini kan karena adat kebiasaan bahwa wanita ghairu muiza setiap 30 haidnya 1, hari ke-31 haid, 61 haid, 91 haid. Ini kan hukum adatnya begitu. Iya. Ketika ketemu dengan tamyiz, maka tamyiz ini lebih dimenangkan. Li'annat tamyiza aqwa minal adat. Tamyiz itu lebih dimenangkan daripada adat. Bisa dipaham? Maka hari ke-31 tidak jadi haid, menjadi hukumnya berubah menjadi istihadhah qada salat. 5 karena hukumnya haid wajib mandi setelahnya. Bisa dipaham? Insyaallah. Ustaz. Tadi diulangin Ustaz yang 45 awal itu Ustaz. Ya. Sebelum ada 5, hukumnya adalah tarabus 15 hari, kemudian mandi, masuk hari ke-16 sampai 30 dia ada istihadhah. 1 hari yang awal haid, 14 harinya istihadhah qada salat. Masuk hari ke-31 tarabus, 31 tarabus mandi, 31 tarabus mandi. Hukumnya adalah haid hari ke-31. Maka setelah itu mandi, setelahnya wajib salat. Karena ini jumlahnya masih dalam 15 hari. Kalau tidak ada darah kuat setelahnya, maka semuanya dihukumi haid. Ada istihadhah semuanya tidak sah, hukumnya menjadi haid semua. Tapi dalam masalah ini ternyata setelah hari ke-45 masuk ke-46 darahnya kuat selama 5 hari. Ketika ada darah lemah kemudian darah kuat, tadi sudah seperti saya sampaikan, kalau lemah dulu kemudian kuat, maka dikuat pasti tarabus. Tarabusnya sampai berapa hari? Maksimalnya sampai 15 hari. Yaitu maksimal haid 15 hari. Sampai 15 hari. Ini kan nggak sampai 15. Baru 5 hari berhenti. Maka tarabusnya ya sampai 5 hari berhenti, wajib mandi. Berapa haidnya? Karena mubham yang awal sudah lebih dari 30 hari, sudah ada 30 bahkan lebih. Ini jumlahnya 45, sudah ada 30 hari bahkan lebih. Maka hukum ghairunya tetap. Maka hukum haid satunya ini tetap, tidak hilang, tidak berganti. Sedangkan 1 hari ke-31 itu berganti menjadi hukum istihadhah qada salat karena kalah dengan tamyiz. Kalah dengan darah kuat. Darah kuat dihukumi haid, darah sebelumnya adat 1 ini hari ke-31
berubah dari hukum haid menjadi istihadhah. Karena istihadhah yang awalnya dia tidak sholat, maka wajib diqadha. Jadi paham? Insyaallah. Hukum ini, Ustaz, maaf. ya, Jadi itu haidnya cuma 6 hari, Ustaz. ya 6 hari, 6 hari itu 1 hari yang pertama dan 5 hari di darah kuat. Ya, Ustaz, Ya Allah. bedanya yang 30 lemah plus 5 kuat sama 45 ini 45 ini karena lebih dari 30 hari gitu. karena sudah ada 30 hari. 30 dengan 45 ini sama. Hukum ghairunya ini tetap. Hukum ghairunya tetap, yaitu tarabus 15 hari, 1 hari yang awal ini haid, ini tetap tidak hilang. Berbeda dengan yang tadi, 20 lemah, 5 kuat. Tarabus 15 1 hari awal haid, 14 qada salat istihadhah, 5 ada istihadhah, 5 kuat haid mandi. 1 haid ini hilang berganti menjadi istihadhah qada salat. Bisa dipaham? Oke. Karena mubhamnya kurang dari 30. 30 hari. Kalau sudah ada 30 atau lebih, maka hukum ghairunya tetap. Sehingga 1 hari yang awal itu hukumnya tetap dihukumi haid. Bisa dipahami? Insyaallah. Ada yang lain yang ditanyakan? Ustaz, maaf. Ya. Ini mau dilanjut apa berhenti sudah jam 10 WIB? Oh iya. Saya lanjutkan sedikit saja karena untuk perbandingan. Nggak sampai 5 menit mungkin ini. Seumpama darah lemahnya itu 35, aturannya adalah 15 tarabus mandi, 1 awal haid, 14 qada salat istihadhah, 15 ada istihadhah. Sampai sini paham? Insyaallah. Insyaallah. Lalu 31 tarabus mandi, 4 ada istihadhah. Sampai sini paham? Insyaallah. Lalu keluar darah kuat 5 hari, tarabus haid mandi. Sampai sini paham? Insyaallah. Ini haidnya adalah 1 hari yang awal dan 5 hari akhir toh. Yang 1 ke 31 ini enggak jadi hukumnya istihadhah qada salat. Walau ketika dijumlahkan ke sini masih berjumlah Kurang dari 15 hari. 10 hari. berjumlah 10 kan, tidak sampai lebih 15. Sedangkan ini ketika dijumlahkan 1 14 5 lebih 15 hari. Ini jumlahnya tidak sampai melebihi 15 hari. Hukumnya tetap yang dihukumi haid adalah yang kuat saja, yang kuat saja. Yang ke-31-nya berganti istihadhah qada salat. Istihadhah qada salat. Li'anna tamyiza aqwa minal adat, li'anna tamyiza aqwa minal adat. Bisa dipaham? Berarti nggak ngaruh ya Ustadz yang sebelumnya itu jumlahnya 15 hari atau kurang. Ya. Tetapi jika jumlahnya ini kan lebih 15 hari. Iya. Nanti jumlahnya lebih 15 hari tapi apa itu namanya? Setelah hari ke-31 adanya sudah ada 15 hari atau lebih, maka hukum haidnya tetap. Oh yang beda.
47. 15 tarabus mandi 1 awal haid, 14 qada sholat, 15 ada istihadah. Sampai sini paham? Insyaallah. 31 mandi, lalu 16 hari ada. Sampai sini paham? Insyaallah. 5 hari kuat tarabus haid mandi. Ini haid hari ke-31 tetap dihukumi haid. Karena pemisahnya sudah ada 15 hari. 15 hari. Bisa dipaham? Insyaallah. Jadi Ustadz itu yang 35, kemudian yang 5 itu jumlahnya kan tidak ada 15 hari, tidak haid semua ya, tetap yang kuat aja yang. Ya, yang kuat saja yang dihukumi haid. Ini kuat saja, sedangkan ini kuat dan hari ke-31. Karena pemisahnya sudah ada 15 hari atau lebih. Bisa dipaham? Berarti insyaallah. Berarti yang membedakan karena pemisahnya aja kan Ustadz ya. Kalau yang Ya. digabung-gabung itu nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Oh, ya. Ini pemisah antara darah lemah dan darah kuat gitu ya Ustadz? Ya, pemisah antara haid dengan haid itu harus ada 15 hari atau lebih. Sedangkan ini 5 ini harus dihukumi haid. Sedangkan ini harus enggak melihat pemisahnya. Jika pemisahnya sudah ada 15 atau lebih, maka bisa dihukumi haid. Contohnya ini. Jika pemisahnya tidak sampai 15, enggak jadi haid. Yang dihaidkan yang kuat saja. Bisa dipaham? Oh iya iya. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Maaf Ustaz, mau bertanya. Ya, silakan. Berarti kalau yang barusan itu yang jika setelah satu hari haid, kemudian pemisahnya dengan darah kuat ada 15 hari lebih, dua-duanya bisa dipakai haid. Ya, Beda dengan kalau darah lemah di awal, walaupun dia pemisahnya antara darah kuat ada 15 hari, tetap goirnya batal gitu ya Ustaz? Ya, contohnya ini 20 lemah 5 kuat. Walaupun pemisahnya ini kan lebih dari 15. Maka hukumnya batal karena dari awal hukum ghairunya itu bisa berubah karena belum mencapai 30. Sedangkan contoh yang atas ini sudah lebih dari 30. Bisa dipaham? Insyaallah. Terima kasih. Ada yang ditanyakan yang lain? Ada yang bertanya? Jadi yang yang 15 hari itu dia kalau nak jadi pemisah antara dua darah tu mesti kena ada satu daur yang sempurna 30 hari macam tu Ya. Jadi kalau daur yang awal itu tidak sampai 30 hari, hukum ghairunya tidak mabni, bisa berubah. Ketika ada darah kuat atau tamyiz. Tetapi ketika sudah mencapai 30 hari atau lebih, walaupun ada tamyiz, ghairunya tetap dihukumi yang pertama ada 1 hari haid. Ketika mencapai 30 hari, maka hukum ghairunya mabni tetap ada 1 hari yang awal dihukumi haid. Bisa dipaham? Insyaallah. Masih ada yang ditanyakan? Jadi 47 itu daurnya 2 dia ya Ustaz? Ya, 2. Kalau yang 45 daurnya batal ya Ustaz yang kedua? Batal karena ada tamyiz di belakang. Oh iya. Enggak Ustaz. Ya, jangan lupa soal-soal yang di dalam kitab dikerjakan. Bisa ditulis di halaman berapa? 37. 30? 7 ada soal. Ya, 37. Ustazah Atikah ada ini? Tadi ada tapi keluar Ustaz, sinyalnya rusak. Sinyalnya
Tolong yang punya keinginan bisa nanti punya keinginan untuk buat soal selain di kitab ini kan soalnya cuma sedikit, sekitar berapa ini? 7 soal. Iya. Buatlah soal yang agak banyak, mungkin 10 lagi atau bagaimana, biar dikerjakan bersama-sama, nanti bisa dikirimkan ke saya. Tapi soalnya jangan dibikin sendiri. Setelah bikin sendiri, di-share ke grup, biar teman-teman yang lain paham, tak tahu. Nanti dikerjakan masing-masing, bisa dikirimkan ke saya hasilnya. Ustazah Aisyah Humaira, insya Allah. Siap. Ya. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Kita akhiri. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, bisa dipahami dan bisa disampaikan ke orang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.